Kalau kalian main ke Twitter pasti kalian nemu gitu banyak cewek yang pengen banget menjadi sugar baby gitu karena lelah sama hidup, lelah sama ekonomi saat ini, mendingan ya udahlah kita sama om-om atau sama orang random gitu dan menjadi trophy wife atau apalah. Dan ternyata sekarang hal ini di Jepang bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat kamu masuk ke penjara. Ini adalah kisah tentang seseorang bernama Sugar Baby Riri yang ditangkap polisi karena menjadi sugar baby. Well, nggak segampang gitu, tapi kita ikutin dulu kisahnya. Sugar Baby Riri ini adalah seorang sugar baby. Dia declare diri dia memang sugar baby. Tahu dari mana namanya? Duh. Dan dia juga aktif di sosial media untuk ngasih tahu gimana sih kehidupan seorang sugar baby. Jadi sugar baby ini umurnya 25 tahun dan akhirnya dia ditangkap polisi karena 3 macam hal yang gua nggak tahu apakah tiga-tiga dinyatakan bersalah apa enggak karena agak ribet. Yang pertama adalah menipu orang, yaitu dia memanfaatkan pria tua yang kesepian dan butuh jasa sugar baby-nya. Yang kedua adalah menghindari pajak, of course, ini mah pasti kena nih. Dan yang ketiga adalah menjual manual alias menjual buku how to, tutorial cara menjadi sugar baby ala dia si Riri. Di Jepang itu kesendirian tuh difasilitasi gitu. Bagaimana lu bisa makan ramen sendirian tanpa diganggu orang, lu bisa melakukan segala banyak aktivitas tanpa harus ketemu sama yang jaga toko atau sama kasir. Lo bisa diem dan gak perlu ngobrol sama orang. Selain memfasilitasi juga cenderung membuat orang jadi bener-bener merasa kesepian. Jadi bukan lagi pengen sendiri, tapi terpaksa sendiri. Kurangnya interaksi sosial dan kurangnya bagaimana mereka melampiaskan interaksi sosial mereka tentu akan membuat sedikit kekhawatiran tertentu lah di berbagai macam aspek kehidupan. Dan tentu saja hal ini terjadi ke banyak pria-pria di Jepang yang terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk mencari uang sehingga mereka biasanya hidup sendiri tanpa ada orang yang memperhatikan, yang menyayangi mereka, yang ngajak ngobrol. Ya, human interaction as usual lah. Bagaimana kita kalau misalnya SMA itu ya libido lagi naik-naiknya ya harusnya kan ada ketertarikan gitu, akhirnya pengen punya pasangan. Tapi ke-skip sampai akhirnya tua dan sekarang duitnya banyak. Tapi kalau duitnya udah banyak, biasanya yang ngincer itu bukan cuman orang yang sama gitu, yang pengen juga butuh teman ngobrol, melainkan orang yang tahu gimana cara nyedot uang dari lu. Nah, gue setuju sama The Anime Man Joe bahwa sugar baby itu in some degree or some terms gitu, itu konsensual. Yang si punya duit tahu kalau si sugar ini bakal nyedot dia, dan yang si sugar tahu bahwa si daddy sugarnya ini atau si yang punya duitnya ini akan memanfaatkan dia secara mungkin bahkan sampai ke bagian intimnya. Jadi konsensual tuh kalian udah ngerti kan konsensual. Nah, yang di sini sepertinya kurang bisa dimengerti gitu konsensualnya seperti apa, atau lebih tepatnya dia ini konsensual ke yang lain tapi yang lainnya pada nggak tahu. Maksudnya gimana? Iya, dia jadi sugar baby, jadi ada dedinya tapi dedinya 3 apa 5 gitu, gue lupa. Jadi dia menyatakan kalau dia setia ke tiga-tiganya gitu, padahal enggak. Jadi ya cheating. Total yang dia sedot dari pria umur 50-an ini adalah 155 jutaan yen. Mari kita lihat kalau dirupiahkan ya. Adalah 15 miliar. Luar biasa Riri. Jago lu anjing. Nah, selain itu dia bukan cuman menjadi sugar baby yang seperti tadi gue udah sebut. Dia ini membuat sebuah manual, sebuah buku panduan, sebuah PDF mungkin ya, gue nggak tahu lah apakah cetak apakah digital. Gimana caranya lu bisa jadi dia, gimana caranya lu bisa memanipulasi pria di umur 50-an untuk memberikan semua uangnya ke lu dengan cara menjadi sugar baby-nya dengan step by step kayak begini. Dan ternyata laku dan berhasil dilakukan sama beberapa perempuan, dan beberapa perempuan tersebut pun bahkan sudah berhasil mendapatkan 10 juta yen. 10 juta yen ke rupiahnya seginilah. Ya lumayan kan? Nah, ini dia poin yang paling menurut gua memungkinkan dia untuk bermasalah di pengadilan, yaitu adalah dia melakukan nggak bayar pajak lah sebesar 40 juta yen dari tahun 2022. Jadi menghindari pajak begitu. Dan akhirnya dia dinyatakan bersalah dan harus dipenjara selama 13 tahun dan denda 13 juta yen. Berapa tuh 13 juta yen kalau dirupiahin segitulah. Nah, kita jadi penasaran kan, dia duit sebanyak itu tuh buat apa sih? Apakah cuman buat beli perhiasan, beli make up, beli skincare gitu kan, atau beli main gacha dan lain-lain, atau malah judi online? Ternyata enggak. Sebagian besar duit yang dia gunakan itu dikasih ke host. Nah, ini poin penting nih. Sebenarnya gue pengen bikin video ini waktu gue di Jepang, cuman gue nggak berani, gue takut banget karena kabukicho satu, dan yang kedua adalah kejadian apa-apa aneh-aneh lah. Tapi ini udah jadi rumor dan bahkan orang-orang Jepangnya juga udah pada tahu gitu. Terutama teman-teman gue yang di Jepang juga pada cerita gitu bahwa ada loh sebuah culture, sebuah gaya hidup yang aneh banget, yang dimana cewek bakal jual dirinya jadi prostitut untuk mendapatkan uang. Demi apa? Bukan demi dia hidup, tapi demi uang itu diberikan ke para host.
Apa itu host? Host itu biasanya adalah semacam LO, semacam orang yang bakal nemenin lu di bar, di cafe, tapi ya dia bakal ngobrol sama lu, bakal interaksi sama lu, bakal muji-muji lu dan lain-lain. Nggak bakal sampai berhubungan intim. Kalau ada hubungan intim itu di luar klub atau cafe biasanya. Yang intinya bakal perhatian banget sama lu deh, yang bakal nge-treat lu sebagai girlfriend banget gitu. Dan yang diomongin pas si Sugar Riri ini ya si cowok gitu. Ya jadi tuh para cewek ini tuh happy banget gitu bisa main, ngobrol, ceria-ceriaan, seru-seruan sama para cowok-cowok host ini, dan mereka tuh rela spending duit banyak sekali buat para hostnya. Di sebagian besar tempat tuh mereka nggak bisa ngasih langsung gitu duitnya, melainkan mereka tuh mesti beli kayak special item gitu. Jadi kayak minuman yang mungkin harganya cuma 1.000 yen tapi di labelnya 10.000 yen karena nanti minumannya itu dicium dulu gelasnya sama hostnya, atau berbagai macam gimmick lainnya lah. Intinya lu nggak bisa ngasih langsung, yang sebenarnya kita juga tahu itu duitnya ya buat bayar si hostnya. Dan hal ini udah katanya lumrah banget. Gue nggak tahu, tapi gue penasaran banget. Gue pengen coba semacam ngobrol gitu, atau bikin kayak semacam video wawancara, atau mungkin coba masuk ke kafenya dan lain-lain di Kabukicho yang paling ramai ya. Tapi ya gue takut bikin masalah gitu, dan yalah gue juga belum ada skill jurnalisme yang kayak gimana gitu. Tapi kepo banget gue sama hal gini-ginian jujur. Ya makanya gue nggak jadi gue bikin deh. Mungkin nanti kalau udah punya banyak resource dan ilmu gue lebih bagus lah dalam mewawancara atau menginvestigasi sesuatu. Ya tapi mungkin bukan gue yang turun ke jalan kali ya. Pecundang gue. Nah balik ke Sugar Riri. Kata Sugar Riri dia bilang kalau lu menipu orang tua demi host itu katanya fair game, itu kayak hal yang biasa gitu ya. Tadi gue bilang ini culture-nya gitu loh, bukan menipu sih. Ada yang juga benar-benar transaksional. Jadi kayak ya dia jual badannya untuk ke om-om, nanti duitnya dipakai buat para host. Jadi ujung kekayaannya nih di para host-host cowok yang ada di klub-klub. Nggak Kabukicho sih, banyak tempat lain juga gitu. Mungkin tentang host-host cowok ini akan gue bikin video tersendiri lagi, tapi ya kira-kira inilah yang terjadi sama Sugar Baby Riri dan apa ending dari criminal scam dia. Dan berita terakhirnya di Oktober tahun lalu, akhirnya polisi menangkap 2 host cowok yang selama ini selalu mendapatkan uang dari si Riri ini. Nah kalau ditangkap gini berarti kemungkinan besar si cowok ini tak tahu gitu scamnya si Riri, kalau Riri itu melakukan penipuan ini dan dapetin duit dari penipuannya. Nah karena kalau udah kayak gini mungkin juga komplotan ya, atau mungkin emang udah kerjasama atau lain-lain, kita nggak tahu gitu ya, bisa jadilah. Jadi itulah kisah dari Sugar Baby Riri. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan jujur ini gue dapetin dari berita yang udah bahasa Inggris ya. Gue nggak tahu apakah di Jepangnya kayak gimana, atau teman-teman yang mungkin sekarang tinggal di Jepang udah pernah tahu gitu gimana sih culture host dan para Sugar Baby ini. Bagaimana sih yang sebenarnya, atau mungkin kalian punya cerita, punya dengar-dengar bisik-bisik, atau pernah dengar dari cerita orang lain, silakan juga kalian komen di bawah dan kritisi gue kalau ada informasi yang keliru dan perlu dilengkapkan. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, please support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah gratis. Dan ya demikianlah Radio Singam untuk episode kali ini. Jangan sampai kalian jadi Sugar Baby yang kriminal, atau kalian malah jadi orang yang kesedot sama Sugar Baby. Remember, thought is temporal and spreading democracy is eternal. Sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Nabaning pamit dulu diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.